Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu bab 13 rumah tangga. Setelah di bab sebelumnya Muhammad melamar Khadijah, maka kita masuk ke bab 13 yaitu rumah tangga. Pengantin pria meninggalkan rumah pamannya dan tinggal di kediaman pengantin wanita. Selain berperan sebagai istri yang baik, Khadijah juga menjadi sahabat bagi suaminya, tempat berbagi sukacita hingga pada tingkat yang luar biasa. Pernikahan mereka sangat diberkahi dan penuh kebahagiaan, meskipun bukan berarti tidak pernah sedih atau merasa kehilangan. Bersama Muhammad, Khadijah melahirkan 6 anak, 2 putra dan 4 putri. Putra sulungnya diberi nama Qasim, dan Muhammad segera dikenal sebagai Abu Al-Qasim, ayah Qasim. Namun anak itu meninggal sebelum berusia 2 tahun. Berikutnya seorang putri dinamai Zainab, lalu disusul dengan 3 putri lainnya, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Dan yang terakhir seorang putra lagi yang juga tidak berusia panjang. Pada hari pernikahannya, Muhammad memerdekakan Barokah, budak setia yang ia warisi dari ayahnya. Pada hari yang sama, Khadijah menghadiahi Muhammad salah satu budaknya sendiri, seorang remaja berusia 15 tahun bernama Zaid. Selanjutnya, pasangan pengantin baru ini menikahkan Barokah dengan pemuda Yasrib, dan kemudian dikaruniai seorang anak lelaki, dan dengan anak itulah ia kemudian dikenal sebagai Ummu Aiman, Ibu Aiman. Zaid dan beberapa pemuda lainnya baru saja dibeli dengan harga mahal dari Ukas oleh keponakan Khadijah, Hakim putra saudaranya, Hizam. Pada saat dikunjungi Khadijah, Hakim memanggil budak-budak barunya dan mempersilakan bibinya itu untuk memilih salah seorang di antara mereka. Khadijah kemudian memilih Zaid. Zaid bangga dengan leluhurnya. Ayahnya Harisah berasal dari Kalb, suku besar dari utara yang wilayahnya terbentang di antara daratan Syria dan Irak. Ibunya berasal dari Tai, suku tetangga yang tidak kalah terkenalnya, di mana salah seorang pemimpinnya pada waktu itu adalah Hatim, seorang penyair kenamaan yang termasyhur di seluruh penjuru Arab karena kesatrianya dan kedermawanannya yang legendaris. Beberapa tahun setelah Zaid dibawa ibunya untuk mengunjungi keluarganya, desa tempat mereka tinggal dijarah oleh sekelompok penunggang kuda dari Bani Qoyin yang melarikan anak itu dan menjualnya sebagai budak. Harisah, ayahnya, sudah lelah mencarinya, sementara Zaid sendiri tidak menjumpai musafir dari Kalb yang dapat menyampaikan kabar kepada orang tuanya. Namun, Ka'bah dikunjungi para jamaah haji dari semua wilayah Arabia. Suatu hari selama musim suci, beberapa bulan setelah Zaid menjadi pelayan Muhammad, ia melihat beberapa orang dari suku dan kabilahnya di jalanan Mekah. Seandainya ia bertemu dengan mereka beberapa tahun lalu, tentu perasaannya akan sangat berbeda. Ia telah merindukan pertemuan itu, namun sekarang ia bingung. Ia tidak dapat membiarkan begitu saja keluarganya tanpa memberitahukan keberadaannya, tetapi pesan apa yang dapat ia sampaikan kepada mereka? Apapun dasarnya, ia tahu sebagai seorang putra padang pasir, sebuah syair akan cukup untuk situasi seperti itu. Ia mengubah beberapa syair yang mengungkapkan pikirannya, namun melampaui yang diekspresikan. Kemudian ia mendekati para jamaah haji dari suku Kalb itu. Setelah memberitahu mereka siapa dirinya, ia berkata, "Sampaikanlah syair ini kepada keluargaku, karena aku tahu mereka merindukan aku. Meski aku jauh, tapi sampaikanlah kata-kataku kepada kaumku pada rumah suci. Aku menetap di tempat di mana Tuhan disucikan. Hilangkan segala derita yang engkau hadapi. Tak perlu ada unta-unta kelelahan bersegera kepadaku, karena aku, puji Tuhan, berada pada yang terbaik dari keluarga-keluarga terhormat dalam barisan yang agung." Ketika para jemaah Kalab kembali pulang dengan membawa kabar itu, Harisah langsung berangkat ke Mekah bersama saudaranya, Ka'ab. Mereka pergi menemui Muhammad dan meminta agar diperbolehkan menebus Zaid dengan harga berapapun yang ia minta. "Biarkanlah ia memilih," kata Muhammad, "dan jika ia memilihmu, ia akan menjadi milikmu tanpa tebusan. Tapi jika ia memilihku, aku tidak akan menolak siapa saja yang memilihku." Kemudian beliau memanggil Zaid dan bertanya, "Apakah ia mengenal kedua orang itu?" "Ini ayahku," katanya, "dan ini pamanku." "Engkau sangat mengenalku," kata Muhammad, "dan engkau telah menyaksikan perlakuanku kepadamu.
maka kamu pilihlah antara aku dan mereka. Zaid menatap pilihan dan seketika itu ia berkata, aku tidak akan memilih siapapun selain engkau. Bagiku engkau laksana ayah dan ibu. Keterlaluan engkau Zaid, seru kedua orang Kalb itu. Apakah engkau lebih memilih perbudakan daripada kebebasan? Apakah engkau lebih memilih dia daripada ayahmu, pamanmu, dan keluargamu? Begitulah, kata Zaid, karena aku telah menyaksikan dari dia sesuatu yang membuatku tidak dapat memilih siapapun selainnya. Muhammad memotong percakapan lebih lanjut. Ia mengajak mereka pergi bersamanya ke Ka'bah sambil berdiri di Hijr. Dengan lantang ia berkata, wahai semua yang hadir, saksikanlah bahwa Zaid adalah anakku. Aku ahli warisnya dan ia ahli warisku. Akhirnya ayah dan paman Zaid kembali dengan tangan hampa. Namun kisah yang harus mereka ceritakan kepada suku mereka tentang hubungan cinta yang mendalam dalam adopsi ini bukan sesuatu yang memalukan. Ketika menyaksikan Zaid bebas, dimuliakan, dan dijanjikan mendapat kedudukan tinggi di Mekah, di tengah penduduk tanah suci, mereka berharap kelak Zaid akan memberikan keuntungan bagi saudara-saudara dan kaumnya. Karena itu mereka menerima hal itu dan pergi tanpa rasa kesal. Sejak hari itu, pendatang baru bagi Bani Hashim di Mekah itu dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Di antara tamu-tamu yang sering mengunjungi rumah Muhammad adalah Sofiyah, yang kini menjadi saudara ipar Khadijah, bibi Muhammad yang termuda, bahkan lebih muda dari beliau. Sofiyah selalu datang bersama putra kecilnya yang ia namai dengan nama kakaknya sendiri, Zubair. Zubair dikenal baik dengan sepupu-sepupunya, putri-putri Muhammad. Sejak ia kanak-kanak, Sofiyah juga selalu datang dengan pelayannya yang setia, Salma, yang telah membantu Khadijah saat melahirkan semua anak-anaknya dan menganggap dirinya sebagai anggota keluarga itu. Selang beberapa tahun kemudian, beberapa kali Halimah, ibu angkat Muhammad, berkunjung dan Khadijah senantiasa bersikap ramah kepadanya. Salah satu kunjungannya adalah saat penyakit dan paceklik melanda ternak-ternaknya. Khadijah memberinya hadiah 40 ekor domba dan seekor unta. Musim paceklik yang sama yang menyebabkan terjadinya kelaparan di Hijaz menjadi penyebab bertambahnya anggota keluarga Muhammad dan Khadijah. Abu Thalib memiliki anak lebih banyak dari yang sanggup ia nafkahi dengan mudah. Mereka sering kali ditimpa kelaparan. Muhammad memperhatikan hal itu dan merasa harus melakukan sesuatu. Pamannya yang terkaya adalah Abu Lahab, namun ia jauh dari keluarga lainnya. Antara lain karena ia tidak memiliki saudara kandung di antara mereka, ia anak tunggal dari ibunya. Muhammad memilih meminta pertolongan kepada Abbas yang dapat memberinya dengan baik. Abbas seorang pedagang yang sukses dan lebih dekat dengannya karena mereka dibesarkan bersama. Yang sedekat dia atau bahkan lebih dekat adalah istri Abbas, Ummu Al-Fadl. Ia sangat mencintai Muhammad dan senantiasa menyambutnya di rumahnya. Oleh karena itu, Muhammad kini pergi menemui mereka dan menyarankan agar masing-masing dari kedua keluarga mereka itu mengasuh salah seorang anak Abu Thalib sampai keadaannya membaik. Mereka setuju dan kemudian pergi menemui Abu Thalib. Ketika mendengar usulan mereka, Abu Thalib berkata, lakukanlah apa yang kalian inginkan, namun biarkanlah Aqil dan Thalib bersamaku. Ja'far kini berusia sekitar 15 tahun dan ia tidak lagi yang termuda di keluarganya. Ibunya, Fatimah, telah melahirkan seorang putra lagi, sekitar 10 tahun lebih muda dan mereka memberinya nama Ali. Abbas mau mengasuh Ja'far, sedangkan Muhammad setuju untuk mengasuh Ali. Pada saat itu Khadijah melahirkan anak yang terakhir yang dinamai Abdullah. Namun bayi itu wafat pada usia yang lebih muda dari Qasim. Bayi itu digantikan Ali yang tumbuh seperti layaknya seorang saudara lelaki bagi keempat sepupu perempuannya, kira-kira sebaya dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Lebih muda dari Zainab dan lebih tua dari Fatimah. Kelima orang ini bersama Zaid merupakan keluarga Muhammad dan Khadijah. Namun ada beberapa saudara lainnya yang dekat dengan beliau. Mereka telah berperan besar atau kecil dalam sejarah yang akan diuraikan di sini secara berurutan. Paman tertua Muhammad, Haris, yang kini telah wafat, meninggalkan beberapa anak. Salah satunya adalah sepupu beliau, Abu Sofyan. Ia juga saudara sesusuan karena diasuh Halimah di tengah Bani Sa'ad beberapa tahun setelah Muhammad.
Orang-orang menganggap Abu Sufyan adalah termasuk di antara keluarga terdekat yang paling mirip dengan Muhammad. Di antara ciri khas yang mereka miliki adalah kefasihan. Namun Abu Sufyan seorang penyair berbakat, namun lebih berbakat dibandingkan pamannya Zubair dan Abu Thalib. Sedangkan Muhammad tidak pernah mengubah syair. Beliau tidak unggul dalam kemahiran berbahasa Arab dan keahlian bertutur. Muhammad menganggap Abu Sufyan yang kurang lebih sebaya dengannya sebagai teman dan sahabat. Sedikit lebih dekat karena ikatan persaudaraan di antara mereka adalah anak-anak dari saudara-saudara perempuan ayahnya, yaitu 5 putri Abdul Muthalib. Di antara sepupu-sepupunya yang tertua ini adalah anak-anak Umayyah. Bibinya Umayyah menikah dengan Jahsy, berasal dari suku Asad, suku Arab Utara. Jahsy memiliki sebuah rumah di Mekah dan seseorang yang tinggal di tengah suku yang lain dapat dengan aliansi mutual menjadi sekutu dari salah satu anggota suku tersebut yang bergabung dengan saling berbagi hak dan kewajiban. Harb yang kini menjadi pemimpin Bani Umayyah cabang kabilah Abdul Asyam telah mengangkat Jahsy sebagai sekutunya. Maka dengan menikahi Jahsy berarti Umayyah telah bergabung dengan Bani Abdul Asyam. Putra sulung mereka diberi nama Abdullah. Berusia sekitar 12 tahun lebih muda dari Muhammad, kedua sepupu ini saling menjalin kasih sayang yang erat. Putri Umayyah Zainab, beberapa tahun lebih muda dari Abdullah, adalah gadis yang cantik jelita. Muhammad telah mengenal dan mencintai mereka berdua sejak masih kanak-kanak, demikian pula dengan yang lainnya, terutama Abu Salamah, putra bibinya Barrah. Pesona daya tarik yang terpusat pada Al-Amin, demikian beliau sering dipanggil, jauh melebihi keluarganya sendiri. Khadijah bersamanya dalam pusat itu dicintai dan dihormati oleh semua orang yang berada dalam lingkaran luas cahaya mereka. Sebuah lingkaran yang juga memasukkan beberapa kerabat Khadijah sendiri, terutama yang dekat dengannya adalah saudara perempuannya Halah, yang putranya Abu Al-As kerap berkunjung ke rumahnya. Khadijah mencintai keponakannya itu seperti anaknya sendiri. Karena selalu meminta tolong dan nasihat, Halah meminta Khadijah untuk mencarikan seorang istri untuk putranya. Ketika Khadijah berkonsultasi dengan suaminya, beliau mengajukan putri mereka Zainab yang mendekati usia pernikahan. Ketika waktunya tiba, mereka pun dinikahkan. Harapan Bani Hashim dan Bani Muthalib, kedua kabilah ini secara politis dianggap satu, terletak pada pundak Muhammad untuk memulihkan kembali pengaruh mereka. Tetapi lebih dari semua persoalan klan, beliau telah dipertimbangkan oleh para pemuka Quraisy sebagai sosok yang paling mampu menggantikan mereka dalam memegang tanggung jawab mempertahankan kehormatan dan kekuatan Quraisy di seluruh Jazirah Arabia. Gelar Al-Amin senantiasa menjadi buah bibir. Barangkali karena hal itulah maka Abu Lahab mendatangi keponakannya itu untuk melamar Ruqayyah dan Ummu Kulsum untuk ditunangkan dengan kedua putranya, Ubah dan Utaibah. Muhammad menyetujuinya karena beliau menganggap kedua sepupunya itu baik. Pertunangan pun dilakukan. Pada saat itu Ummu Aiman sekali lagi menjadi anggota keluarga. Tidak disebutkan apakah ia kembali sebagai seorang janda atau bukan, telah dicerai suaminya atau tidak, namun tidak diragukan lagi tempatnya memang di sana. Muhammad terkadang menyebutnya ibu dan mengatakan kepada yang lain tentangnya, ia adalah segalanya yang tetap bersamaku di rumahku. Sekian penjelasan pada bab 13 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.